Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di materi pemrograman dasar untuk TKJ dan NPL. Setelah pada video sebelumnya kita membahas tentang operator dan ekspresi, pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi aritmatika dan logika. Nah, jadi sebelumnya Anda harus memahami tentang operator dan ekspresi. Karena di sini kita akan banyak membuat ekspresi menggunakan operator dan operan. Nah, kita mulai di sini. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematika, di mana simbolnya adalah plus untuk operator penjumlahan, simbolnya minus untuk pengurangan, simbol bintang untuk perkalian, garis miring untuk pembagian, dan persen untuk sisa hasil bagi. Nah, di sini contoh penerapannya. Ini saya berikan contoh kasus saja seperti ini. Buatlah sebuah aplikasi sederhana untuk menyelesaikan penjumlahan antara dua bilangan bulat di mana angka ke-1 bernilai 10 dan angka kedua bernilai 75. Sorry, di sini 75 ya. Di sini saya ngetik 20. Kita lihat nanti di skripnya apa. Nah, kita mulai secara alur logikanya seperti berdasarkan algoritma yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Algoritma berhitungnya seperti ini. Kita berikan nilai A, variabel A nilainya 10 dan variabel B nilainya kalau lihat di sini 75 ya. Kita lihat nanti di skrip berapa, 75 atau 20. Saya berikan nilai 20. Kemudian setelah A dan B ada nilainya, kita jumlahkan dan simpan hasilnya di dalam variabel hasil. Kemudian keluarkan di layar, cetak hasilnya. Ini algoritmanya. Bagaimana contoh penerapannya? Contoh penerapan dalam programnya seperti ini. Pertama, buat file bernama penjumlahan CPP, simpan di D latihan CPP. Skripnya seperti ini. Nah, berarti kita gunakan baris pertama kita include header IOStream, baris ketiga kita menggunakan namespace namanya std, baris kelima adalah block main function ya sampai 14. Baris ketujuh kita membuat variabel A, B dan hasil dengan tipenya integer. Baris ke-8 membuat variabel A nilainya 10, baris ke-9 membuat variabel B nilainya 20, baris ke-10 membuat variabel hasil yang nilainya berasal dari penjumlahan antara variabel A dan variabel B. Baris ke-12 adalah mencetak hasil perhitungan antara A dan B. Maka ketika dijalankan akan tampak seperti ini. 10 ditambah 20 hasilnya 30. Nah, silahkan Anda ganti dengan yang operator yang lain, misalnya pengurangan, pembagian, dan lain-lain. Ini contoh yang pengurangan. Buatlah untuk contoh pengurangan, ini kasusnya seperti ini. Buatlah operasi sederhana untuk mengurangi dua bilangan pecahan. Ya, pecahan ya. Kalau pecahan itu menggunakan koma dan koma, berarti dia bilangan pecahan. Kalau tadi bilangan bulat berarti integer. Sekarang kita gunakan pecahan. Nah, maka penyelesaiannya, algoritma berhitungnya adalah beri nilai A 105,63, beri nilai B 3427, hitung hasilnya A dikurangi B dan cetak hasilnya. Ini adalah algoritmanya. Implementasinya seperti ini. Anda buat file namanya pengurangan CPP, simpan di D latihan CPP, ketik skrip berikut. Yang pertama, Anda siapkan include headernya IOStream, namespace gunakan namespace std, block main function antara 5 sampai 14. Karena tipe datanya adalah pecahan, maka gunakan plot A dan B dan hasil adalah plot. Nilai A diketentukan diisi 105, nilai B diisi 34, sekian dan hasilnya adalah A dikurangi B. Baris ke-12 adalah mencetak hasilnya. Maka ketika di-compile dan di-run, hasilnya adalah 71,36. Ini pengurangan. Bagaimana kalau perkalian? Sama ya. Kita berikan dua bilangan pecahan. Nah, di mana nilai ke-1 205,3 dan nilai kedua 4,27. Algoritmanya sama. Beri nilai A, beri nilai B, lakukan hasil perhitungan antara A dikali B dan kemudian cetak hasilnya. Ini algoritmanya. Bagaimana implementasinya? Ya seperti ini. Ya, jadi beri nilai A di baris ke-8, beri nilai B di baris ke-9, hitung baris ke-10, hasil A dan B 12 adalah cetak hasilnya. Itu logika algoritmanya mau baik penjumlahan, pengurangan maupun perkalian dan modulus itu akan selalu seperti itu. Ya, hanya membedakan operatornya saja. Maka ketika dia jalankan akan tampak seperti ini.
Next, di sini ada operator pembagian. Misalnya dibagi 2000 dibagi 45, maka algoritmanya sama tetap ya. Kita berikan nilai A 2000, nilai B adalah 45. Kita hitung hasilnya A dibagi B. Kemudian setelah diketahui hasilnya kita cetak di layar seperti itu. Itu urut-urutannya atau algoritma berhitungnya. Nah, bagaimana implementasi di dalam programnya? Ya, berarti Anda membuat seperti ini ya. Semuanya adalah float integer ya. Jadi baris ke-8 menentukan A nilainya 2000, baris ke-9 menentukan nilainya 45, baris ke-10 kita menghitung A dibagi B, baris 12 adalah mencetak hasilnya. Ya, maka ketika dijalankan, maaf ini salah operator ya. Ini harusnya 2000 dibagi ya, bukan sekali ya, dibagi B, hasilnya adalah 44. Hasilnya betul tapi hanya salah teksnya saja. Berikutnya sisa hasil bagi. Nah, di sini kita sisa hasil bagi, kita coba cari sisa hasil bagi antara bilangan ke-1 dan bilangan kedua, di mana bilangan 1 32 dan bilangan kedua adalah 3. Artinya ketika bilangan ke-1 dibagi oleh bilangan kedua itu ada tersisa hasil berapa. Contoh di sini 32 ditentukan 32, B ditentukan 3, hasilnya adalah A modulus B, cetak hasilnya. Ini implementasinya. A nya 32 dibagi B 32, ini modulusnya, sisa hasilnya itu sendiri. Artinya kena angka 2 dari mana? 32 dibagi 3 dapat angka 3. Kenapa? Karena 32 dibagi 3 dapat angka 11. Karena apa? Karena 32 dibagi 3 berarti berapa nih? 12 ya, atau berapa? 32 dibagi 3 berapa? Jadi ini sisa hasilnya 10 sorry ya. 32 dibagi 3 artinya dapat 10. Berarti karena apa? Karena 10 dikali 3 adalah 30, yang sisanya angka 2 ya. Jadi 32 dibagi 3 hasilnya dapat angka 10 tapi tersisa 2 gitu kan. Seperti itu. Makanya ini hasilnya seperti ini. Berikutnya operator logika AND, OR, AND NOT. Contoh logikanya seperti ini. Ini pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ya, Anda hafalkan ini ya, operator tabel kebenaran operator logika. Dan berikutnya ini contohnya. Bata aplikasi sederhana menguji keadaan antara A dan B. Jika A benar dan B jika B benar. A benar, B benar, A dan B hasilnya seperti ini ya. Karena dia adalah logika, maka tipe datanya boolean. Ya, 3 A dan B hasil cek adalah bulan A sama dengan true, B sama dengan true, dibandingkan A dan B maka hasilnya adalah apa ya. Jadi ketika true dan true hasilnya adalah true, ketika true dan false hasilnya adalah false, dan seterusnya ya. Ini untuk operator OR. Jadi membuat sederhana untuk membandingkan dua keadaan jika yang digunakan adalah operator OR, maka contohnya seperti ini ya. Semuanya boolean, A baik A maupun B maupun C. A nilainya true, B nilainya false, dibandingkan A or B. Hasilnya adalah pasti akan true karena salah satunya bernilai true. Nah, berikutnya adalah logika NOT, artinya kebalikan. Kalau bukan true pasti NOT, kalau bukan NOT pasti true. Nah, seperti ini ya. Ini boolean A, hasil cek A sama dengan false, hasil cek tanda seru A berarti bukan A, maka hasilnya dia adalah, ketika A adalah false maka not A-nya adalah true, kebalikannya adalah true. Terima kasih ya, cukup sekian. Kita lanjutkan di materi berikutnya tentang percabangan di C++. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.